36 meter dari patok penanda kilometer ini, dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Cukang Haur. Etape ketujuh dimulai dari perhentian Cukang Haur, melewati perhentian Cisondari, dan berakhir di stasiun Ciwidey. Kini area bekas perhentian Cukang Haur sudah dipenuhi oleh rumah-rumah warga sekitar. Selanjutnya, bekas railbed menjadi sebuah gang, masih di Kampung Cukang Haur, Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang. Rel masih ada di kiri kanan cor-coran gang. Di lokasi ini, tepatnya di kilometer 34+400, pada tahun 1972, pernah terjadi kecelakaan hebat di mana sebuah rangkaian kereta api barang meluncur tak terkendali atau larat. Menurut mantan pegawai kereta api yang berdinas di jalur Bandung Ciwidey, kecelakaan kereta api itu diakibatkan karena kelebihan muatan. Waktu itu mengangkut kayu untuk dikirim ke Jakarta. Dalam kecelakaan tersebut, 3 orang meninggal, di antaranya masinis, kepala stasiun Ciwidey yang ikut naik ke rangkaian kereta api tersebut, dan seorang penumpang. Akibat kecelakaan tersebut, jalur kereta api dari Soreang hingga ke Ciwidey ditutup. Terdapat sebuah jembatan kereta api di perbatasan antara Desa Cukang Haur dan Desa Cukang Genteng. Tipe jembatan ini adalah jembatan rasuk dengan huruf P. Selanjutnya, bekas railbed menjadi sebuah gang di Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu. Selepas menjadi gang, bekas railbed selanjutnya menjadi jalan setapak yang dipergunakan oleh warga sekitar untuk menuju ke sawah atau ke kebun. Bekas railbed selanjutnya menjadi pematang sawah, masih di Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu. Bekas rel sebagian terlihat dan sebagian tertimbun oleh tanah. Selanjutnya, bekas railbed menjadi gang di antara rumah-rumah warga, masih di Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Selanjutnya, bekas railbed Bandung Ciwidey bersisian dengan Jalan Raya Soreang Ciwidey, tepatnya masih di Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung.
Selanjutnya, bekas rebet mulai menjauhi jalan raya Soreang Ciwidey dan menjadi pematang sawah di daerah Cukang Genteng. Relbed menjali jalan setapak dan sawah, tepatnya di belakang SPBU Andir atau Pasir Jambu. Terdapat sebuah rumah di bekas relbed di belakang SPBU Andir. Berjalan beberapa meter ke arah Ciwidey terdapat sebuah jembatan kereta api. Nama resmi jembatan kereta api ini adalah Cisondari, tetapi oleh warga sekitar jembatan ini disebut Jembatan Pasir Jambu atau Jembatan Cikabuyutan. Jembatan kereta api Cisondari mulai dibangun tahun 1923 dan dapat diselesaikan pada tahun 1924. Jembatan kereta api Cisondari terdiri dari 3 bentang rangka baja yang masing-masing memiliki panjang dari arah Bandung yaitu 20 meter, 60 meter, dan 20 meter. Jembatan yang memiliki bentang 20 meter bertipe jembatan rangka dengan rasuk V. Rel dan bantalan masih ada di atas jembatan. Bantalan sudah lapuk. Terdapat sebuah seleko di rangka jembatan tersebut. Sedangkan jembatan utama yang memiliki bentang 60 meter bertipe jembatan lengkung dengan batang tarik atau yang lebih dikenal dengan sistem Hartmann dengan rasuk N terbalik. Setelah jembatan, bekas relbed kini dipenuhi oleh rumah-rumah warga dan dijadikan jalan masuk menuju ke sebuah pemakaman yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Bekas relbed dijadikan parkiran sepeda motor dan mobil penziarah yang akan mengunjungi makam yang dikeramatkan di daerah tersebut. Bekas relbed selanjutnya menjadi gang. Rel masih ada menyembul dari tanah. Setelah menjadi gang, bekas relbed selanjutnya menjadi jalan setapak. Sayang jalan setapak itu tidak bisa ditembus karena ada bagian yang tidak bisa dilalui oleh sepeda motor, jadi terpaksa harus muter arah. Ini dari arah Soreang, jalannya menjadi jalan setapak. Kalau yang ini arah ke Ciwidey, jalannya ya bisa dilalui motor. Bekas relbed menjadi sebuah gang menuju ke sawah dan sebuah pemancingan.
Bekas rel dan bantalan masih ada di bawah cor-coran yang sudah rusak. Bekas relbed menjadi gang dan jalan setapak di daerah Batu Reok, Kecamatan Pasir Jambu. Rel sebenarnya masih ada, di bawah terpendam oleh cor-coran. Bekas relbed masih menjadi sebuah gang di daerah Batu Reok, Pasir Jambu. Rel masih bisa dijumpai menjadi pembatas cor-coran gang. Setelah memotong jalan, bekas relbed kembali menjadi sebuah gang di antara rumah-rumah padat penduduk. Rel masih dapat dilihat di sela-sela cor-coran gang. Terdapat sebuah percabangan sebelum halte Cisondari. Halte Cisondari berada di kilometer 38 plus 400. Nama resmi halte ini adalah Cisondari, tapi warga sekitar sering menyebutnya halte Pasir Jambu. Kini bekas bangunan halte Cisondari dipergunakan untuk sekolah taman kanak-kanak. Bekas peron dan jalur kereta menjadi arena bermain. Selanjutnya, setelah halte Cisondari, bekas relbed menjadi sebuah jalan desa di Kampung Neglasari, Kecamatan Pasir Jambu. Terdapat sebuah jembatan kereta api yang melintasi Sungai Ciwidey. Jembatan ini terdiri dari dua bentang, di mana bentang pertama bertipe jembatan rangka dengan rasuk V, sedangkan yang satunya bertipe jembatan dinding plat. Setelah jembatan, bekas relbed selanjutnya berada di daerah Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu. Bekas rel masih ada. Akhirnya bekas relbed tidak bisa lagi dilalui oleh sepeda motor karena tambah ke sana sudah menjadi jalan setapak di antara sawah-sawah warga sekitar. Setelah saya memutar, selanjutnya bekas relbed berada di Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey. Rel masih ada. Bekas jalur kereta api Bandung Ciwidey selanjutnya berpotongan dengan Jalan Babakan 3 di daerah Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey. Rel masih terlihat di antara aspal yang terkelupas. Selanjutnya di atas bekas relbed kini sudah berdiri rumah-rumah warga di Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey. Terdapat sebuah bekas talang air yang melintang di atas bekas relbed di Kampung Cisupan, Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey. Talang air ini sudah tidak dipergunakan karena sudah keropos dan bolong-bolong.
Tidak jauh dari bekas talang air terdapat sebuah jembatan kereta api yang melintasi Sungai Cicatang, Cengkat. Sungai ini juga merupakan perbatasan desa antara desa Panyocokan dengan desa Ciwidey. Jika dilihat dari bawah, kemungkinan rangka jembatan sudah dibongkar atau dicabut, karena kalau dilihat hanya menyisakan 2 batang rel saja. Kemungkinan jembatan ini dulunya ambruk karena pondasi di sisi sebelah kiri atau arah dari Ciwidey tergerus oleh aliran air sungai. Selanjutnya bekas railbed bersisian dengan sebuah gang. Di atasnya sebagian sudah berdiri beberapa bangunan rumah, sebagian masih terlihat batangan relnya. Kurang lebih 500 meter dari posisi stasiun Ciwidey terdapat sebuah alat penahan larat atau disebut pelalau. Alat ini berfungsi untuk menahan laju kereta api yang meluncur dari stasiun Ciwidey. Cara mempergunakan alat ini adalah setelah sebuah kereta api memasuki stasiun Ciwidey, tuas besi digeser ke kiri menutupi kedua batang rel. Nantinya besi ini akan berada di masing-masing batang rel. Jadi jika sebuah kereta api meluncur dari stasiun Ciwidey tak terkendali atau gagal pengereman, nantinya alat ini bisa menahan laju kereta meskipun kemungkinan kereta api akan mengalami anjlok. Dulunya di lokasi ini ada sebuah wesel pemindah jalur kereta api. Sekitar tahun 2015, alat pemindah wesel ini masih bisa dilihat di gang. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, saat ini wesel ini sudah tidak bisa dilihat karena sudah dipagar oleh warga. Percabangan ini juga sekarang sudah tidak bisa dilihat lagi karena kini di atasnya sudah berdiri sebuah rumah. Selanjutnya railbed berpotongan dengan jalan Siliwangi atau jalan Babakan 3. Di sebuah bangunan masih terdapat tiang penutup perlintasan beserta semboyan peringatannya. Di pinggir jalan Siliwangi terdapat sebuah bekas gudang teh. Bangunan gudang ini memanjang dari barat laut ke tenggara. Kini bekas gudang dipergunakan untuk garasi mobil dan pertokoan. Di sebelah timur laut dari bekas jalur kereta api terdapat pula sebuah gudang. Gudang ini dulunya dipergunakan untuk menyimpan belerang yang diangkut mungkin dari kawah putih. Kini bekas gudang tersebut dipergunakan untuk garasi mobil. Inilah bekas stasiun Ciwidey. Stasiun ini berada di ketinggian 1087 dan berada di kilometer 40 plus 396. Terakhir dilihat, bekas bangunan stasiun Ciwidey dipergunakan untuk rumah tinggal dan warung. Di sebelah tenggara bekas bangunan stasiun Ciwidey terdapat sebuah bekas gudang pupuk. Kini bekas gudang tersebut dipergunakan untuk garasi mobil. Di samping bekas gudang pupuk hingga ke depan bangunan stasiun Ciwidey terdapat beberapa rumah dinas.
terdapat sebuah bandul pemindah wesel di dekat Dipo Ciwidey. Inilah bekas Dipo Ciwidey. Bangunan Dipo ini kalau dilihat relatif kecil dan hanya memiliki satu buah jalur kereta api saja. Kini bekas bangunan Dipo tersebut dipergunakan untuk sebuah garasi mobil. Di samping bekas bangunan Dipo Ciwidey, jika kita melalui jalan ini menuju ke bekas turntable, sedangkan jika melintas atau melewati jalan gang ini, kita bisa melihat ke menara penampungan air. Dari bekas Dipo lokomotif Ciwidey, terlebih dahulu saya berjalan kaki menuju ke bekas turntable atau meja putar lokomotif uap. Bekas jalur kereta api menuju meja putar tersebut kini sudah menjadi sebuah gang. Di beberapa titik masih terlihat batang rel. Bekas meja putar masih ada, berukuran kecil karena dulu lokomotif uap yang sering berdinas ke sini adalah bertipe B. Kini area bulatan untuk meja putar lokomotif sebagian sudah menjadi rumah, sedangkan dasar dari meja putar tersebut menjadi semacam solokan air. Inilah bekas menara penampungan air stasiun Ciwidey. Posisinya kini berada di dalam sebuah rumah atau di perumahan padat penduduk. Bekas penampungan air sendiri yang terbuat dari baja sudah keropos. Posisi menara sebagian berada di sisi gang dan sebagian berada di dalam rumah warga. Akhirnya penelusuran jalur mati Bandung Soreang Ciwidey berakhir di menara penampungan air ini. Sampai jumpa dengan penelusuran jalur mati di daerah lain.